Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan belantara, hidup seorang pemuda bernama Arman. Ia dikenal sebagai lelaki yang menyendiri dan aneh. Orang-orang desa seringkali mengabaikan kehadirannya karena perilakunya yang suka menyendiri di kuburan, dan tidak ada yang berani mendekatinya. Tidak ada yang tahu, di balik sikap dinginnya, Arman menyimpan rahasia gelap. Arman bekerja sebagai penjaga malam di pemakaman desa. Ia bertugas menjaga agar tidak ada yang merusak makam atau mencuri barang-barang berharga yang terkubur bersama jenazah. Namun, di dalam hatinya, Arman menyimpan hasrat jahat yang tidak pernah bisa ia kendalikan. Pada suatu malam yang kelam, ketika bulan purnama tertutup awan tebal dan hanya suara jangkrik yang terdengar. Arman duduk di sebuah makam sambil merokok. Ia mendengar kabar bahwa malam itu seorang wanita muda, bernama Sari, baru saja dimakamkan. Sari dikenal di desa sebagai gadis cantik dan baik hati yang meninggal secara mendadak karena sakit parah. Pikiran Arman mulai dipenuhi oleh bayangan mengerikan. Di tengah kesunyian malam, dorongan gelap dalam dirinya semakin kuat. Ia tergerak untuk melakukan sesuatu yang tak terbayangkan. Dengan perlahan dan hati-hati, Arman menggali kuburan Sari. Hatinya berdebar-debar, bukan karena rasa takut, melainkan karena nafsu. Ketika peti mati Sari sudah terbuka di depannya, Arman merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, namun ia mengabaikannya. Dengan gila, ia mulai menyentuh tubuh tak bernyawa Sari. Nafsu bejatnya telah menguasai akal sehatnya. Ia memperkosa tubuh yang sudah kaku dan dingin itu dengan tanpa belas kasih. Namun, yang tidak Arman sadari, dosa besar yang baru saja ia lakukan akan membawa malapetaka dalam hidupnya. Begitu selesai dengan perbuatannya, ia mendengar suara samar, seperti bisikan dari kegelapan. "Kau akan menyesal." Suara itu sangat pelan, namun menggema dalam pikirannya. Arman merasa merinding, namun ia mencoba menenangkan dirinya. "Ah, itu hanya perasaanku saja," gumamnya sambil menutup kembali kuburan Sari. Namun, saat hendak beranjak pergi, tiba-tiba tubuhnya terasa berat. Kakinya seolah-olah tertancap ke tanah. Ia tidak bisa bergerak. Apa yang terjadi, pikirnya panik. Arman berusaha melepaskan diri, namun semakin ia mencoba, semakin kuat tarikan dari dalam bumi. Tiba-tiba, tanah di sekitarnya bergerak, dan dari dalam kuburan muncul tangan-tangan hitam yang kurus, memegang kakinya dengan kuat. Wajah Sari yang pucat dan rusak mulai muncul dari tanah. Matanya yang kosong menatap Arman dengan tatapan penuh dendam. "Kau telah merusak kehormatanku, dan sekarang, kau akan membayar harga yang mahal," bisiknya, suaranya parau seperti angin malam. Arman menjerit, namun tidak ada yang mendengar. Tangan-tangan mayat itu menariknya ke dalam tanah, perlahan-lahan menyeretnya ke dalam kubur. Ia berusaha sekuat tenaga untuk melawan, tapi semakin keras ia berusaha, semakin cepat tubuhnya tenggelam ke dalam tanah. Di tengah kengerian, ia merasa kesakitan yang luar biasa. Kulitnya terasa seperti terbakar, tulang-tulangnya serasa remuk. Suara teriakan dari dalam kepalanya semakin keras. Tanah di sekitarnya semakin menutup tubuhnya, menelan tubuhnya hidup-hidup. Dalam hitungan detik, Arman tenggelam sepenuhnya ke dalam bumi, hilang tanpa jejak. Hanya tanah kuburan yang kembali sunyi, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Keesokan harinya, warga desa terkejut ketika mendapati makam Sari tergali, namun tidak ada tanda-tanda Arman dimanapun. Pencarian pun dilakukan, namun tak ada yang menemukan jejaknya. Warga desa hanya bisa menduga bahwa Arman hilang entah kemana, namun, seorang dukun tua di desa tersebut mengatakan kepada para penduduk, jangan mencarinya. Ia telah menerima balasan atas perbuatan kotornya. Arman telah diazab karena dosanya memperkosa mayat. Bumi menelannya, dan ia akan merasakan penderitaan abadi. Sejak saat itu, makam Sari menjadi tempat yang paling ditakuti oleh penduduk desa. Suara bisikan dan tangisan sering terdengar dari arah makam itu, seolah arwah Sari dan Arman masih terperangkap di dalamnya, terjebak dalam lingkaran siksaan tanpa akhir.